Dulu kita waiting for, sekarang searching for. Sekarang trennya on demand, trennya personalized, trennya interaktivitas, dan itu tentu menjadi tantangan berat bagi televisi konvensional. Itu yang sekarang saya kira persoalan serius. Apa yang merubah, apa yang membuat mereka ini bergeser? Saya kira adalah tawaran media baru yang lebih menarik, yang lebih afirmatif terhadap anak-anak sekarang. Nonton TV, mode lama ya, konvensional. Kita harus mantengin, biasanya bareng-bareng di rumah, ya kan? TV yang besar itu, acara-acaranya sepenuhnya ditentukan dari sana, kita nggak bisa milih. Ya misalnya acara katakanlah satu stasiun nayangin sinetron A, ya udah itu aja, atau nayangin film lepas judulnya apa, kita nggak punya pilihan. Tapi sekarang dengan munculnya media baru, katakanlah media sosial, YouTube misalnya, yang kontennya juga banyak, mereka menawarkan interaktivitas. Ada kekuatan dari televisi konvensional yang itu belum tergantikan oleh medsos. TV dengan model broadcastingnya itu dalam beberapa hal mampu menciptakan pengalaman kolektif. Misalnya saat nonton bola, seru kan, beda kan. Kita nonton sendiri-sendiri sama nonton bareng begitu kan pakai TV konvensional, siaran langsung misalnya dalam event-event politik, misalnya pemilu, update perolehan suara, pelantikan, acara-acara kenegaraan, momen-momen yang itu lebih asik kalau kita nikmati melalui televisi konvensional. Medsos ini gampang sekali pesan itu viral, tetapi dia miskin kredibilitas. Nah, sementara televisi itu lebih dipercaya masyarakat, ya, lebih bisa anti hoax. Karena media-media konvensional itu pertama mereka SDM-nya terseleksi. Rata-rata jurnalisnya ya bisa kita pastikan lah ya, mereka ini yang benar-benar memenuhi kriteria jurnalis. Mereka ikut sertifikasi. Jadi mereka ini lebih terjamin untuk tidak ikut-ikutan menyebarkan hoax ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di segmen Rumi, ruang untuk mencari inspirasi. Bersama saya Rizky Agung Pradana yang akan menemani perbincangan pada kesempatan kali ini. Tentunya di sini saya tidak sendirian ya. Di sini saya bersama narasumber yang luar biasa hebat dan sangat memotivasi, ya, Bapak Edi Santoso, MSI. Ya, halo Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat? Oke, alhamdulillah. Di sini kita akan membahas mengenai topik terkait masa depan televisi di era media sosial. Ya. Sebelumnya mungkin Bapak boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Ya, saya Edi Santoso. Saat ini saya dipercaya untuk menjadi ketua jurusan di jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unsud dan juga dosen LBD UIN ya, Prodi KPI. Oke, mungkin langsung saja kita ke pembahasan ya Pak. Bagaimana nih Pak menurut Bapak mengenai kondisi televisi pada saat ini di era media sosial gitu? Ya, tentu kita semua sadar ya bahwa televisi saat ini menghadapi tantangan yang berat, terutama setelah ada tren digitalisasi. Karena suka atau tidak, para penonton televisi, cara mereka menikmati konten audiovisual itu berubah. Generasi tua, generasi saya mungkin ya, generasi X, dulu hidupnya memang bersama televisi. Iya, betul. Dari bangun tidur sampai mau tidur, bahkan tidur pun ditonton televisi. Ya, gantian ditonton televisi, karena televisi yang sedemikian luar biasa. Sering diidentikan generasi X itu ya identik dengan televisi. Tapi kemudian digitalisasi masuk, internet masuk, cara orang menonton televisi berubah, ya kan? Dulu orang menunggu apa ya tayangan yang akan muncul. Mereka punya stasiun-stasiun tertentu dengan acara-acara tertentu yang ditunggu. Generasi sekarang, apakah mereka menunggu? Enggak.
Dulu kita waiting for, menanti untuk nonton. Sekarang searching for, ya kan, mencari, nggak mau. Jadi sekarang trennya on demand, ya. Trennya personalize, trennya interaktivitas, dan itu tentu menjadi tantangan berat bagi televisi konvensional. Itu yang sekarang saya kira persoalan serius, sehingga ya kita lihat ya kan, banyak industri televisi yang susah, maksudnya susah ya, nggak sehebat dulu lah ya, iklan luar biasa sehingga mereka bisa meng-hire banyak tenaga kerja buat kegiatan-kegiatan off air yang begitu mewah. Kita belakangan melihat banyak SDM televisi yang harus kena layoff kan, TV-TV besar, apalagi TV daerah ya, lebih berat lagi ya. Itu problemnya saya kira ya. Nah, sebenarnya apa sih Pak faktor utama yang membuat penonton itu beralih dari televisi ke platform digital seperti anak-anak Gen Z kan ke TikTok, YouTube begitu? Ya, oke, kita sekarang bicara bagian terbesar generasi yang ada ya, generasi mulai milenial, Z sampai alpha, terutama anak-anak usia 18 sampai 35 tahun ya. Dari banyak survei itu mereka sudah meninggalkan televisi. Contoh kalau di kelas saya nanya, masih ada yang nonton televisi? Jarang sekali yang angkat tangan. Kalaupun nonton, apa yang ditonton? Sepak bola. Terus ada beberapa film. Kalau di KP itu ternyata banyak nonton Upin Ipin, ternyata masih ada ya. Tapi sebagian besar itu mereka sudah nggak nonton TV konvensional gitu ya. Kalaupun nonton di mana? Nontonnya di YouTube, di smartphone gitu. Nah, apa yang merubah, apa yang membuat mereka ini bergeser? Saya kira adalah tawaran media baru yang lebih menarik, yang lebih afirmatif terhadap anak-anak sekarang. Nonton TV mode lama ya, konvensional, kita harus mantengin, biasanya bareng-bareng di rumah ya kan. TV yang besar itu acara-acaranya sepenuhnya ditentukan dari sana, kita nggak bisa milih ya kan. Ya misalnya acara katakanlah satu stasiun nayangin sinetron A, ya udah itu aja, atau nayangin film lepas judulnya apa, kita nggak punya pilihan. Tapi sekarang dengan munculnya media baru, katakanlah media sosial, YouTube misalnya, yang kontennya juga banyak, mereka menawarkan interaktivitas. Kalau istilah kerennya itu on demand, ya kan? Kita bisa pesen, kita bisa minta, ya. Kita nyari ini nggak suka, kita nyari ini, kita bisa searching. Kita mau konten yang ini, nggak bisa di TV konvensional kan? Itu pertama, dari interaktivitas ya kan. Kemudian yang kedua, dengan adanya medsos yang kita akses melalui gadget kita yang ringkas itu ya, entah smartphone atau tablet, kita bisa nikmati sebuah siaran itu dari manapun, sambil tiduran di kamar kita begitu kan, dimanapun, nggak terpancang ini nangkep siaran atau enggak ya kan, yang penting ada jaringan internet. Dan sekarang jaringan internet sudah sangat mendukung, bahkan kita di pelosok di gunung kita masih dapat internet ya kan. Lebih mudah mengakses sebuah siaran melalui jaringan internet ketimbang menggunakan jalur terestrial begitu yang berbasis frekuensi ya kan. Nah yang kedua ini adalah tren personalisasi. Orang semakin merasa dengan smartphone itu mereka lebih personal, TV enggak, begitu kan? Nah ini beberapa hal saya kira yang kemudian membuat orang berubah. Mungkin juga ada variasi acara yang macam-macam. Coba kita lihat di medsos, apa sih yang nggak ada ibaratnya ya kan? Mau cari tutorial ada, hiburan ada, yang kocak-kocak ada, yang serius ada, bener-bener mengafirmasi apa yang kita inginkan. Televisi konvensional nggak bisa. Ada batasannya. Iya, betul. Nah itu gimana Pak kalau dari stasiun televisi itu cara mereka buat beradaptasi dengan ya kebiasaan-kebiasaan tersebut gitu? Saya kira ini memang tantangan berat ya.
Tidak berarti TV akan lenyap. Karena memang ada beberapa media yang hilang ya. Misalnya dulu ada pager. Kalian mungkin nggak tahu nih anak-anak Gen Z pager. Itu dua alat komunikasi namanya pager. Hilang. Mesin tik hilang gitu. Apakah TV akan seperti itu? Menurut saya sih enggak. TV tetap akan ada menurut saya. Tapi dia harus beradaptasi. Beradaptasi sehingga keberadaannya tuh masih relevan. Dengan cara apa? Misalnya televisi harus menggandeng media sosial, jangan musim medsos. Dia harus beradaptasi, masuk juga ke medsos. Dan sekarang banyak TV yang juga melakukan hal serupa. TV dia punya siaran berbasis frekuensi, tapi dia juga bisa diakses menggunakan internet. Mereka juga punya channel di YouTube misalnya ya. Jadi dia hadir juga dalam bentuk media sosial. Kemudian televisi juga harus memenuhi hasrat interaktivitas. Sekarang gimana kita mau berinteraktivitas dengan model siaran yang satu arah? TV-TV konvensional itu kan broadcast. Broadcast itu sistemnya one to many point, ya kan? Tidak bisa seperti medsos kan many to many, ya kan? Nah, dengan one to many point itu kita susah bagi pemirsa untuk melakukan interaktivitas. Maka gimana nih caranya TV membangun interaktivitas? Atau dalam bahasa medsosnya itu membangun engagement gitu kan. Nah, televisi saya kira harus beradaptasi. Kalau enggak ya ditinggalkan begitu ya. Jadi mau nggak mau dia harus beradaptasi dengan tren digital yang mendorong, yang memenuhi hasrat orang untuk berinteraktivitas. Nah, di era digital saat ini ya Pak, apakah ada perubahan alur atau model bisnis yang ada di stasiun televisi tersebut gitu? Iya. Mempengaruhi kualitas atau jenis kontennya? Gitu? Tentu. TV-TV konvensional pemasukannya dari mana? Dari iklan. Memang kalau kita lihat data terakhir, masih 50%-an kue iklan untuk televisi. Tapi kalau kita lihat angka-angkanya ya, itu mengalami penurunan yang signifikan. Dan diprediksi akan terus turun. Sementara media-media digital itu mengalami peningkatan. Artinya, televisi harus mengantisipasi tren bisnis ini ya. Kalau dia masih mengandalkan model bisnis lama yang semata mengandalkan pemasukan dari iklan, lama-lama akan habis. Pengiklan itu juga sekarang model pengiklannya dia lebih captive, lebih spesifik ya. Misalnya media sosial itu kan kekuatannya apa sih? Dia sangat spesifik kan. Dia bisa menjual. Saya punya halayak dengan misalnya umur sekian atau dengan preferensi dia minat film ini, dia tinggal di sini. Media konvensional TV nggak bisa, ya kan? Nah, televisi harus berpikir ke sana. Selain juga dia bisa mengikuti model bisnis media sosial dari hit misalnya ya kan, dari AdSense begitu. Nah, sekarang kalau personal individu para konten kreator saja bisa memonetize konten dengan hasil yang signifikan, mereka bisa dapat miliaran. Televisi yang selama ini terlatih dengan sekian resources yang mereka miliki, mestinya jauh lebih bisa gitu. Jadi saya kira memang dia harus mengextend model bisnisnya. Model lama iklan oke, tapi dia harus berkembang begitu dengan mencari bentuk-bentuk monetizing yang lebih sesuai dengan zaman ya saya kira. Iya. Nah, apakah ada kemungkinan nih Pak, televisi itu akan bertransformasi sepenuhnya gitu Pak, menjadi platform online di masa depan? Kalau prediksi saya sih, TV tidak akan hilang. Dia tetap akan jadi TV, tapi TV-TV yang bertahan itu TV-TV yang berevolusi, yang mengadopsi perkembangan. TV yang juga melakukan adjustment menyesuaikan dengan dunia digital begitu kan. Karena begini,
TV kenapa saya bilang TV itu tidak akan hilang sama sekali. Ada kekuatan dari televisi konvensional yang itu belum tergantikan oleh medsos. Misalnya dengan menggunakan frekuensi ya. Oke, kita bilang memang sekarang internet di mana-mana, tapi nggak semua loh orang bisa mengakses internet. Tetap mungkin ada orang tua di desa yang masih belum bisa mengakses internet. Mereka masih mudah terkoneksi dengan menggunakan jalur frekuensi. Kedua, ada namanya pengalaman kolektif. TV dengan model broadcastingnya itu dalam beberapa hal mampu menciptakan pengalaman kolektif. Misalnya saat nonton bola, seru kan, beda kan. Kita nonton sendiri-sendiri sama nonton bareng begitu kan pakai TV konvensional, siaran langsung misalnya dalam event-event politik, misalnya pemilu, update perolehan suara, pelantikan, acara-acara kenegaraan, momen-momen yang itu lebih asik kalau kita nikmati melalui televisi konvensional. Itu kedua. Ketiga, televisi ini dia memiliki kredibilitas yang bagus ya, yang itu belum dimiliki oleh medsos. Apalagi sekarang trennya muncul hoax dan sebagainya. Medsos ini gampang sekali pesan itu viral, tetapi dia miskin kredibilitas. Nah, sementara televisi itu lebih dipercaya masyarakat ya, lebih bisa anti hoax begitu ya. Karena media-media konvensional itu pertama mereka SDM-nya terseleksi. Rata-rata jurnalisnya ya bisa kita pastikan lah ya, mereka ini yang benar-benar memenuhi kriteria jurnalis. Mereka ikut sertifikasi. Jadi mereka ini lebih terjamin untuk tidak ikut-ikutan menyebarkan hoax ya. Itu kedua. Berikutnya, televisi ini punya resources, mereka punya pengalaman panjang, mereka punya kemampuan untuk meng-create konten-konten yang berkelas. Kita lihat TV-TV kelas dunia lah ya, misalnya BBC, NHK, mereka masih sampai sekarang di negara-negara itu yang negara asalnya yang tentu digitalisasi di sana juga lebih kuat, tapi mereka masih bertahan. Karena apa? Kualitas siarannya. Jadi prediksi saya TV itu akan tetap ada, tetapi TV yang mengakomodir perkembangannya, TV yang sudah berevolusi mengikuti tren digitalisasi. Ya Pak, ini juga pertanyaan terakhir. Tadi mengenai televisi. Di televisi sendiri itu kan ada regulasi tertentu ya Pak. Dari KPI juga kan monitoring gitu ya Pak. Nah, menurut perspektif Bapak itu gimana terkait televisi atau medsos? Buat anak-anak Gen Z seperti sekarang ini, kita harus lebih condong kemana gitu? Ya, kalau tadi saya katakan televisi itu lebih punya kredibilitas, lebih dipercaya karena memang sistemnya itu sudah sangat mapan. Pertama, keberadaan TV yang sudah lama. Kedua, secara perundang-undangan hukum. Kita sudah punya undang-undang penyiaran ya tahun 2002. Kemudian dari undang-undang penyiaran itu muncul KPI sebagai regulator yang nggak hanya ngatur frekuensi, tetapi dia juga ngatur bagaimana isi siaran. Makanya ada standar program siaran, ya kan, SPS, di mana aturan itu selain SPS juga ada pedoman perilaku penyiaran P3 ya kan. Itu semua dibuat oleh KPI untuk mengatur, mengawasi televisi ini. Nah, sekarang yang menjadi celah kan regulasi di masalah konten medsos. Ya kan, memang kemarin belakangan bisa muncul aturan tentang jurnalisme berkualitas begitu. Tapi belum cukup. Menurut saya sih masih ada celah yang belum begitu kuat mengatur perkontenan ini gitu ya. Sehingga ya kita masih menyaksikan, melihat, mengalami atau kita ada di dalamnya konten-konten sedemikian banyak, tetapi konten yang miskin trust ya. Kita jadi semakin nggak tahu ini bener apa enggak sih. Apalagi sekarang hoax itu semakin canggih ya kan. Dengan adanya AI, hoax itu bukan sekedar tangkapan layar yang di-share jadi viral. Enggak, ini suara yang persis, video yang sama ya kan. Dengan AI kita bisa menghadirkan orang loh yang sama persis.
Coba kita aja ya orang-orang kota yang terdidik gitu, kita aja bisa dibuat bingung. Apalagi misalnya maaf orang-orang di desa ya, yang belum terliterasi, orang-orang lebih susah lagi ya kan. Nah itu persoalan yang serius, dan menurut saya di sisi itulah pemerintah harus membuat regulasi yang lebih kuat ya. Soal AI ini belum ada regulasi yang jelas saya kira. Oke, Sobat Dakwah semua, bisa kita tarik kesimpulan terkait topik pembahasan tadi, di mana televisi itu masih bisa berkesempatan buat tetap eksis ya Pak ya di era digital seperti sekarang ini. Nah, oke, mungkin dari Bapak ada closing statement buat topik kali. Ya, tentu kita berharap media yang hadir di tengah-tengah kita, televisi salah satunya ya, dengan sejarah panjangnya ini akan terus ada, walaupun nanti pada akhirnya zaman yang akan menyeleksinya, begitu kan. Tetapi harapan kita, keberadaan TV ini lebih pada upaya untuk menghadirkan acara-acara yang bermutu. Apalagi hari ini, saat ini ketika kita risau dengan banyaknya konten, kita itu banjir informasi, tapi kita miskin makna gitu ya. Jadi mudah-mudahan televisi tetap hadir dengan menyuguhkan kualitas-kualitas yang bermakna buat kita, buat halayak ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Edi. Ya, berakhir sudah di penghujung pembahasan ya. Di sini saya Rizka Pradana undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.